Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Ubedala Al-Fatih dengan NPM 24081010296. Saya dari kelompok 12. Hari ini kita akan menjelaskan mengenai studi kasus klasifikasi gender menggunakan data wajah dengan algoritma naive Bayes dan Nearest Neighbor. Di sini saya gunakan itu cuma naive Bayes saja ya, dari jurnal yang tercantum di PPT ini. Apa yang paper ini lakukan? Yang pertama itu untuk membangun model klasifikasi gender berbasis data wajah. Menggunakan fitur atau faktor ukuran wajah seperti lebar dahi, lebar dan panjang hidung, bibir tipis, jarak hidung, bibir, tambah tinggi dahi pada bagai metode atau dataset, dan lain sebagainya. Terus, yang saya sebutkan tadi itu sumber datanya itu dari dataset publik atau Kaggle. Yang kedua itu mengevaluasi kinerja model secara sistematis mengikuti tahapan KDT, yang artinya itu Knowledge Discovery in Database. Urutan pertamanya itu ada pemahaman data, terus dilakukan pemrosesan, terus dilakukan pemodelan, dan terakhir perlakuan evaluasi. Evaluasi itu utamanya memakai cross validation, confusion matrix, dan matrix seperti akurasi serta ROC, AUC. Yang ketiga itu memvalidasi kegunaan fitur ukuran wajah sebagai prediktor gender. Paper itu ingin menunjukkan bahwa kombinasi fitur sederhana dari ukuran wajah itu sudah cukup informatif untuk tugas klasifikasi gender, bukan pengetahuan wajah penuh. Apa yang naive Bayes lakukan pada paper? Algoritma naive Bayes itu digunakan untuk tugas klasifikasi dengan pendekatan teorema Bayes dan asumsi bahwa setiap atribut bersifat independen bersyarat terhadap kelas. Data dibagi menjadi training 20% dan testing 20%. Dari data training itu dihitung peluang awal atau prior tiap kelas serta peluang kemunculan fitur likelihood, fitur binary dan frekuensi dengan smoothing, dan fitur continue dengan pendekatan Gaussian, mean dan simpangan baku per kelas. Untuk setiap data uji itu nilai posterior itu dihitung menggunakan log agar stabil, dan kelas itu dipilih berdasarkan posterior terbesar. Hasilnya itu kemudian dievaluasi dengan confusion matrix dan akurasi. Seluruh proses itu dapat direplikasi langsung di Excel menggunakan fungsi-fungsi dasar seperti contif, average, SDDEF, dan lain-lain. Sekarang saya, Novan Chandra dengan NPM 208 akan menjelaskan mengenai Excel dan pseudocode-nya pengerjaan kita untuk tugas akhir yaitu naive Bayes. Pertama, definisikan data dan kelas. Kita menggunakan dataset dan membagi dataset tersebut menjadi data training dan data testing. Ketentuannya mulai dari 30, 70 hingga 20, 80. Tentukan atribut yang digunakan sebagai fitur dan kolom kelas. Selanjutnya ada hitung probabilitas awal dengan menghitung jumlah data untuk setiap kelas, contoh male dan female, dan mendapatkan probabilitas awal tiap kelas dengan membandingkan jumlah data kelas terhadap total data training. Selanjutnya kita menghitung probabilitas setiap fitur atau likelihood. Untuk setiap fitur dan nilai yang muncul, kita menghitung frekuensi kemunculannya di masing-masing kelas. Kemudian kita ubah frekuensi menjadi probabilitas atau proporsi kemunculannya per kelas. Selanjutnya kita simpan hasil perhitungan ini dalam tabel ringkasan probabilitas. Dan yang keempat, kita lakukan pengujian dengan data testing. Dan untuk setiap baris data uji, kita ambil nilai fitur dan cocokkan dengan tabel probabilitas. Kemudian kita kalikan semua probabilitas dari setiap fitur dengan nilai prior kelas terkait. Dan kita bandingkan hasil untuk setiap kelas dan pilih kelas dengan nilai probabilitas terbesar sebagai hasil prediksi. Kemudian kita menghitung akurasi sistem dengan membandingkan hasil prediksi dengan kelas sebenarnya. Kemudian kita hitung jumlah data yang benar dan salah dan mendapatkan nilai akurasi dengan membagi jumlah prediksi benar terhadap total data uji. Selanjutnya saya akan pindah ke Excel untuk mempresentasikan hasil pengerjaan kita. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai Excel-nya ya. Kita mulai dari sheet 1 dulu. Sheet 1 ini dataset yang mentah yang isinya hanya atribut dan kelasnya. Kelasnya gender, atributnya ada long hair hingga distance nose to lip long ya. Selanjutnya sheet 2 ini yang sudah dataset yang siap dipakai untuk modelnya.
kita hilangkan long hair, atribut long hair, karena menurut jurnal itu tidak pas jika digunakan untuk menebak dari atribut wajah ya. Jadi yang kita gunakan hanya forehead width, forehead height, nose wide, nose long, lips thin, sama distance nose to lip long untuk menebak kelas gendernya. Kemudian kita juga men-split 80-20 datanya. Jadi ada sekitar 4000 data training ya, dan ada 1000 data testing. Kita split 80-20. Untuk data trainingnya, kita pertama hitung total kelas dulu. Ini nilai ini jumlah data training untuk masing-masing kelas. Kemudian kita hitung probabilitas awal mereka sebelum melihat atributnya. Jadi kita bandingkan ya jumlahnya, terus dibagi dengan jumlah kelas satunya. Jadi kita bagi dengan total datanya. Kita hitung jumlah datanya, kita bagi dengan total datanya. Kemudian kita ke atribut-atribut yang biner seperti nose wide, nose long, lips thin, dan distance nose to lip long. Terus kita hitung probabilitas mereka dengan cara menghitung apakah probabilitas itu bernilai 0 atau 1 pada masing-masing kelas. Kemudian untuk atribut yang angka atau atribut kontinu, kita hitung min dan standar deviasinya untuk nanti dimasukkan ke Gaussian naive Bayes ya di sheet 4 ini. Kita gunakan Gaussian probability untuk menghitung probabilitas atribut numerik tadi. Kemudian kita gabungkan probabilitas lognya dengan menjumlahkan semua probabilitas atribut ini tadi, dan juga ini setelah dimasukkan ke rumus Gaussian. Ini ya rumus Gaussian yang kontinu, dan ini yang biner ya. Kita dapat log male dan log female. Kemudian setelah mendapatkan nilai log male dan log female-nya, kita bisa mendapatkan prediksinya dengan memilih kelas dengan nilai probabilitas terbesar. Kemudian kita bandingkan dengan aslinya, apakah benar nilainya dengan data testing tadi. Terus kita count jumlah benarnya, terus kita bandingkan dengan total data testing untuk mendapatkan nilai akurasinya. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi Excel ini. Mungkin secara garis besar langkahnya kita mulai dari menghitung probabilitas dasar setiap kelas ya. Kemudian dilanjutkan probabilitas setiap atribut. Kemudian kita gabungkan dengan untuk menentukan kelas dengan nilai terbesar. Itu saja, terima kasih. Di slide selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang aplikasi naive Bayes. Di sini sudah ada tampilan programnya ya. Oke, untuk fungsi import CSV itu untuk membaca file CSV dataset, terus importnya untuk fungsi matematika. Terus ada min sama SDDiv itu untuk menghitung rata-rata, dan standard deviasi untuk fitur continue. Terus di sini ada fungsi devload dataset. Fungsi dari program ini yang ada di tampilan itu tuh untuk membaca file CSV dan menyimpan tiap hari sebagai dictionary. Terus juga untuk mengubah kolom fitur planner menjadi integer, terus mengubah kolom ukuran menjadi float, terus mengembalikan list data yang siap dipakai untuk data training dan testing. Terus ada split underscore data kan, itu fungsinya itu fungsi programnya itu menghitung jumlah data training yang dimaju 80% dari total data. Terus train itu berisi 80% data pertama, tes itu berisi 20% sisa. Terus gunanya itu digunakan untuk memisahkan
data latih dan data uji, data training dan data tes ya. Terus fungsi dari def Gaussian itu untuk mengimplementasikan rumus distribusi normal lah, normalnya Gaussian. Terus di sini ada S itu untuk nilai fitur, MU itu untuk mean, dan sigma itu untuk standar deviasi, yang dimana itu untuk menghasilkan nilai probabilitas untuk fitur kontinu pada suatu kelas. Di sini ada def train model, itu fungsinya itu untuk memisahkan data training menjadi dua kelompok, ada male dan female. Terus di sini juga ada prior kan, itu untuk menghitung prior probability lah, prioritas kemungkinan. Jadi ada male itu untuk proporsi data laki-laki di training, dan female itu untuk proporsi data perempuan di training. Yang dimana ini daftar fitur binary itu untuk menentukan daftar lah, daftar yang akan dianalisis oleh fitur binary. Selanjutnya ini ada bagian training fitur dan fungsi predik lah ya. Di sini ada for f in fitur binary, itu fungsinya itu untuk loop semua fitur binary lah. Ada nose wide, nose long, lipstin, dan distance, nose to lip long. Terus gunanya juga itu untuk menghitung berapa banyak data male dan female yang punya nilai 1 dan 0 untuk setiap fitur. Hasilnya itu akan disimpan di model sebagai parameter untuk perhitungan probabilitas nanti lah. Terus ada fungsi ada kayak ini lah, ada fv_m, fv_f itu untuk trend model lah. Fungsi dari yang saya sebutkan tadi itu untuk memisahkan nilai lebar dan tinggi tahi untuk male dan female. Terus menghitung mean dan standar deviasi masing-masing kelompok. Terus nilai yang dipakai itu untuk distribusi Gaussian, fitur kontinu lah saat prediksi. Oke. Terus di sini ada def predict model D, itu fungsi programnya itu ya untuk bagian mulai lah, untuk bagian atas lah. Di sini ada log M dan log F itu untuk menyimpan log probabilitas kelas male dan female dimulai dengan prior, fitur sama dengan nose wide dan lain sebagainya itu untuk daftar fitur binary yang dipakai. For f in fitur itu untuk loop lah ya. Kalau nilai fitur sama dengan 1, tambahkan log probabilitas kemunculan fitur sama dengan 1 untuk male dan female. Kalau 0 itu tambahkan log probabilitas fitur 0. Terus bagian else itu juga itu untuk menghitung kontribusi fitur binary ke total score probabilitas ke tiap kelas. Oke. Selanjutnya di sini ada fungsi predict ya. Bukan sih. Ya, ada fungsi prediksi. Fungsi prediknya itu ada di continuous. Oke. Yang fungsi dari program tersebut itu untuk menghitung probabilitas Gaussian lah, yang berguna untuk for head with CM dan for head HCM untuk kelas male dan female. Nilai probabilitas itu dijumlahkan ke log M dan log F. Di akhir itu dibandingkan lah. Jika log M lebih besar dari log F, maka prediksinya male. Jika sebaliknya, maka prediksinya female. Jadi fungsi predict ini tuh untuk mengembalikan jenis kelamin yang paling mungkin untuk satu data wajah. Terus ini juga ada def evaluate. Itu fungsi programnya itu untuk loop semua data pada test set. Untuk setiap data itu akan manggil predict model D, yang akhirnya itu akan menghasilkan hasil prediksi gendernya antara male atau female. Terus ada bandingan dengan label asli di gender ini, yang if predict itu loh ya. Kalau benar
maka variabel akan ditambah 1. Terus di sini ada dev menu input user. Fungsi programnya yaitu untuk menampilkan judul input data uji di terminal. Di sini user itu dimana mengisi semua fitur lah. Ada lebar dan tinggi tahi, ada bentuk hitung dan paper dan lain sebagainya. Terus fungsi juga itu untuk mengembalikan dictionary yang berisi data uji dari user untuk setiap prediksi. Untuk siap diprediksi. Terus di sini ada dev main bagian awal. Fungsinya itu programnya itu yang pertama itu ada data load dataset yang berguna untuk membaca dataset dari file CSV. Terus ada train test sama dengan circuit data, itu berguna untuk membagi data jadi 80% training dan 20% testing. Terus ada model train model, itu untuk melatih model naive Bayes dan menyimpan semua parameter. Terus juga untuk menampilkan probabilitas prior male dan female di layar. Terus fungsi dari fitur binner itu untuk yang ada nose wide, nose lock dan sebagainya, itu untuk apa ya, dipakai lah untuk menampilkan info fitur binner. Nih, selanjutnya di sini ada cek probabilitas fitur binner ya, yang F in fitur binner. Yang fungsi programnya itu untuk melakukan loop untuk setiap fitur binner. Ada nose wide, nose long, lip thin dan lain sebagainya. Terus juga untuk menampilkan seberapa sering lah frekuensi itu bernilai 1 atau 0 pada kelas male dan female. Bagian ini tuh juga itu untuk output informasi agar kita itu bisa melihat lah karakteristik data tiap fitur. Terus ada print min std Gaussian. Program yang selanjutnya ini itu untuk menampilkan rata-rata, min dan standar deviasi std. For head with CM itu untuk male dan female, sedangkan for head HCM itu untuk male dan female. Dibagi dua lah, for head with CM dan for head HCM. Nilai ini tuh untuk parameter distribusi Gaussian yang akan dipakai di fungsi predict. Terus ada user test yang T sama dengan menu input user. Itu fungsinya itu untuk meminta input ciri ya, ciri-ciri wajah lah dari pengguna, data uji manual. Terus ada predict model D. Fungsinya ya, fungsi dari user test itu memanggil predict model D lah untuk prediksi gender berdasarkan data yang akan dimasukkan. Terus print imprediksi hasil itu untuk menampilkan hasil ke layar gitu. Terus ada akurasi. Di sini ada ACC sama dengan evaluate model test, itu untuk menghitung akurasi model pada tiap data testing. Terus juga untuk mencetak akurasi dalam bentuk persen lah dengan 2 angka di belakang koma. Input tekan enter untuk keluar, itu untuk membuat program pause atau berhenti dulu sebelum tertutup. Main kolom kosong ini itu untuk apa ya, di baris terakhir itu menjalankan seluruh alur program lah saat file dieksekusi. Baik, selanjutnya di sini pada bagian output, pada bagian kiri ini bisa terlihat probabilitas untuk male dan female. Untuk male sendiri probabilitasnya sekitar 0,50 dan female sekitar 0,49. Kemudian ada nose wide. Pada jumlah data ini untuk nose wide sama dengan 1, itu berarti hidung lebar. Untuk nose wide sama dengan 0, itu hidung tidak lebar. Bisa dilihat di sini untuk male, untuk nose wide sama dengan 1, yang ini sama dengan 1756,
Sedangkan untuk nose weight 0 untuk male 249. Lalu ada nose weight 1 female 243, nose weight 0 female 1752. Kemudian nose long atau hidung panjang, mayoritas male atau female. Di sini untuk male sendiri rata-rata memiliki hidung panjang. Untuk mayoritas female sendiri tidak memiliki hidung panjang. Kemudian lip thin atau bibir tipis, male sendiri dominan bibir tipis dan female dominan bibir tidak tipis. Kemudian distance nose to lip long atau jarak hidung ke bibir panjang. Untuk jarak pendeknya lebih sering pada female. Kemudian mean dan standar deviasi Gaussian. Untuk FW itu forehead width atau rata-rata dahi male lebih lebar dari female. FH atau forehead height, rata-rata tinggi dahi male sedikit lebih besar. Mean sendiri adalah nilai rata-rata. Kemudian di sini ada standar deviasi. Bisa dilihat di sini standar deviasinya. Untuk male di sini 1,17, untuk female 0,87. Kemudian forehead height atau FH, di sini bisa dilihat standar deviasinya. Untuk male 0,59 dan untuk female 0,43. Kemudian pada bagian kanan, kemudian pada bagian kanan di sini mencoba untuk memasukkan data baru. Untuk forehead width di sini dimasukkan, kita coba dimasukkan 10. Kemudian forehead height dicoba dimasukkan 5. Kemudian nose width 1, nose long 0, lip thin 1, dan distance nose to lip long 0. Dan di sini prediksi hasilnya lebih mengarah ke female, dan akurasi model pada data testing di sini menunjukkan kisaran 97,80%. Mungkin sekian penjelasan dari output, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.